Ulama ini mendapat julukan Syekhul Hadis langsung dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kau memang benar-benar pendusta. Sudah berapa banyak kau dan kelompok kau itu berdusta atas nama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kalian ingin bikin amalan sendiri, ingin bikin suatu perkataan sendiri, kenapa kalian tidak sekalian bikin agama sendiri aja? Kenapa kalian numpang ke Islam kemudian kalian bikin amalan sendiri? Dan kenapa selalu berdusta atas nama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bikin hadis-hadis palsu? Ya masuk akal nggak sih? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggelari seorang ulama yang kalian bilang ulama itu di ratusan tahun setelah beliau, itu yang menggelari adalah beliau menggelari ahli hadis. Kira-kira masuk akal nggak sih? Itu bukan Imam Bukhari loh ya, yang katanya Imam Jalaluddin As-Suyuti. Itu bukan Imam Bukhari. Kalau Imam Bukhari ya kalau doif sih masih mending ya. Ini jauh sekali, ratusan tahun setelah Nabi. Itu Imam Jalaluddin As-Suyuti, pengarang penggubah tafsir Al-Jalalain. Padahal ditemukan dari kurang lebih 8.200 hadis atau riwayat di tafsir Jalalain. 7.500-nya itu palsu atau lemah, palsu atau dhaif. Kayak gitu dibilang ahli hadis. Masuk akal nggak sih kayak gitu? Sebaiknya kalian berhenti aja deh. Kalian belajar kitab kuning berhenti aja. Karena kitab kuning itu banyak palsunya, banyak kepalsuan, referensinya gak jelas. Ya padahal kan idza ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu, jika datang orang fasik kepada kalian, hendaklah kalian bertabayun dulu. Jadi berita itu harus jelas, referensi itu harus jelas. Jangan modal referensi kitab kuning, pokoknya ada kitabnya berarti itu bener. Wah itu bahaya kan, kalau gitu bahaya, agama bisa rusak. Dan satu hal yang fundamental, hal utama yang merusak agama ya seperti itu, orang yang dianggap sebagai ulama dia bikin ajaran sendiri, tapi dia masih gandol, masih numpang ke nama Islam. Jadi dia tidak bikin agama sendiri, tapi dia bikin ajaran sendiri. Dia numpang ke Islam tapi bikin ajaran sendiri, dan itu ya berbahaya. Sekalian dia bikin agama sendiri, dia mengaku sebagai pembawa agama baru. Nah itu karuan. Sekalian seperti itu. Jadi orang kita sebagai muslim tidak mengurusi hal seperti itu, karena itu bukan wilayah Islam. Tapi kalau dia mengaku Islam terus dia bikin ajaran sendiri, bikin hadis palsu, nah itu ya bermasalah. Ya kita sebagai muslim harus melindungi agama kita, ya kan, harus melindungi agama dari kepalsuan yang muncul baik dari internal maupun dari eksternal. Dari internal ya seperti ini, musuh dalam selimut, ulama yang justru merusak agama itu. Banyak sekali ulama yang merusak agama itu.